Shalom, salam damai sejahtera kepada saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya Pastor Agustianus dan kita ada di dalam episode yang kedua dari seri Berharga di dalam Kristus. Dan pada episode yang kedua ini saya mau membahas kamu terhilang dan ditemukan kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu menyertai orang yang berharap padamu. Kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Saya mau memulai episode ini dengan sebuah kisah mengenai seorang gembala. Ya, gembala. Bukan gembala bebek, bukan gembala kambing, apalagi gembala sapi, tapi gembala domba. Alkitab mengisahkan bahwa Yesus pernah bercerita tentang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Ketika gembala-gembala itu memasukkan domba-dombanya ke dalam kandang, dihitungnya satu persatu. Dan kemudian disadari ada satu domba yang terhilang. Kemudian gembala itu mengambil tongkat gembalanya dan mencari domba yang terhilang tersebut. Dia mencari ke sana, dia mencari ke sini, dia mencari di balik rerumputan, dia mencari di balik pohon-pohon, dia menelusuri bukit-bukit batu, dia menelusuri jalan-jalan, dan sampai akhirnya semakin jauh dia mencari, semakin jauh dia mencari, tapi dia tidak berhenti mencari, sampai kemudian dia mendapati domba yang terhilang itu adalah seekor domba kecil yang terjatuh ke dalam sebuah jurang kecil. Sehingga gembala tersebut mengulurkan tongkat gembalanya untuk mengkait domba kecil tersebut dan mengangkatnya kembali. Saudara, hidup saudara mungkin tidak disadari bahwa saudara adalah domba yang terhilang tersebut. Tanda bahwa saudara adalah domba yang terhilang, saudara tidak memiliki tujuan hidup sampai kepada kepastian setelah saudara meninggal. Tujuan hidup sampai kepada kepastian setelah saudara meninggal, pergi kemana, tempatnya di mana, itu sangat penting. Dan bagi domba-domba yang ada di dalam penggembalaan sang gembala yang baik, setiap domba itu memiliki tujuan dan memiliki kepastian kemana dia akan pergi setelah dia meninggal. Manusia itu adalah makhluk yang kekal. Dia memiliki dua kehidupan. Kehidupan pertama adalah kehidupan hari ini, di mana kita hidup di atas muka bumi ini sebagai seorang manusia. Tapi kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Manusia setelah kematian, dia tetap ada, dia tetap eksis, karena dia diciptakan dari Allah itu sendiri yang adalah kekal. Namun, kemana dia akan pergi setelah dia meninggal, itu ditentukan dari hidup yang ada sekarang di atas muka bumi ini. Pilihan ada di tangan setiap orang. Tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada yang bisa menekan. Semuanya adalah kesadaran dalam memilih bagi dirinya sendiri. Kalau saudara memiliki kepastian saudara akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan kekal di mana Yesus Kristus sebagai gembala yang agung itu menanti saudara, maka saudara adalah domba yang ada di dalam penggembalaan gembala yang baik itu.
Tapi kalau saudara belum memiliki kepastian kemana saudara akan pergi setelah saudara meninggal nanti, maka saudara adalah domba yang terhilang tersebut. Kemudian, sebelum kita bicara jauh kepada kehidupan setelah kematian, kita akan menjalani hidup kekal baik di sorga atau yang di luar sorga, yaitu api neraka. Kita bicara dulu kepada tujuan hidup yang sekarang. Apakah tujuan hidup yang sekarang sudah memuaskan hasrat saudara? Atau saudara sudah mencapai semuanya itu, tapi saudara merasa kosong, merasa ada satu bagian yang masih kosong di dalam batin saudara, di dalam hati saudara? Itu tanda bahwa saudara belum menemukan tujuan hidup dari Allah yang Dia sudah siapkan bagi saudara. Manusia itu diciptakan untuk menjalani tujuan hidup dari Sang Penciptanya. Kalau kita menjalani hidup dengan tujuan kita sendiri, itu tidak akan memuaskan. Bagi pria berapapun wanita, dari latar belakang suku apa, bangsa apa, tidak akan pernah memuaskan. Bagi setiap orang, kekayaan sebesar apa, tidak akan pernah memuaskan. Kemewahan hidup tidak akan pernah memuaskan. Engkau dipuji-puji, engkau dipuja-puja banyak orang, tidak akan pernah memuaskan. Tetap masih ada satu ruang kosong yang harus diisi. Dan itu, ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh tujuan dari Allah. Bagaimana mendapatkan tujuan dari Allah? Hanya dengan memberikan hidup kepada Allah, kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk mencari domba yang terhilang. Dia cari begitu jauh, dia tinggalkan sorga untuk mencari saudara dan saya. Ya, kamu. Ya, saudara. Dia tinggalkan sorga, dia rendahkan dirinya untuk jadi sama dengan kita. Menjadi manusia, namun dia tidak berdosa. Setelah dia tahu bahwa dia menemukan domba yang terhilang itu, saudara dan saya, dia berkorban, memberikan hidupnya demi meraih kembali, demi mendapatkan kembali, demi menemukan kembali kehidupan saya dan saudara. Dia lakukan itu dengan pengorbanannya di kayu salib. Pada hari yang ketiga Tuhan membangkitkan dia dan naik ke surga dan akan turun kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, itulah gembala yang agung, itulah gembala yang baik, yang mencari domba-domba yang terhilang. Saudaraku, kalau hari ini engkau mendengar, melihat episode ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah tongkat Tuhan yang diulurkan untuk menggapaimu, untuk menemukanmu dan membawa engkau kembali kepadanya. Ketika engkau kembali kepadanya tanpa tekanan, tanpa paksaan dari manapun, engkau akan menemukan tujuan hidup yang mulia itu. Ruang kosong di hatimu akan terisi dan engkau akan tahu kemana engkau akan pergi setelah kematian, yaitu kepada kerajaan Allah yang kekal di surga. Kalau saudara memutuskan untuk meresponi, menanggapi ajakan atau panggilan Tuhan melalui saya untuk kembali kepada gembala yang baik itu, untuk kembali kepada gembala yang agung itu, mari tanpa paksaan apapun, saudara mengikuti doa saya. Tuhan, saya sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan
yang merendahkan diri, turun dari surga, menjadi sama dengan manusia, disalibkan di Bukit Golgota, dan bangkit pada hari ketiga, karena Engkau mau menyelamatkan saya, menemukan saya sebagai domba-domba yang terhilang itu, Engkau mau dapatkan saya kembali. Dan hari ini Tuhan, saya mau meresponi, saya mau menanggapi, saya mau memberikan diri saya untuk menerima panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya dan saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengampuni segala dosa saya. Engkau menguduskan saya dan membenarkan saya, mengangkat saya menjadi anak-anak-Mu, menjadi domba-domba gembalaanmu, dan Engkau, Yesus Kristus, adalah gembala yang agung dalam hidup saya, gembala yang baik di dalam hidup saya. Engkau menggembalakan hidup saya. Mulai saat ini, Engkau membawa saya ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Untuk saudara yang mengikuti doa saya dengan penuh percaya dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya mengucapkan selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Siapapun saudara, apapun latar belakang diri saudara, tidak menjadi masalah, sebab di dalam Yesus Kristus, saudara adalah ciptaan yang baru. Dan saya menyarankan untuk saudara mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus ini, saudara untuk bergabung di dalam pelayanan sebuah gereja yang tepat, sehingga saudara bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani saudara. Namun bila situasinya tidak memungkinkan untuk saudara melakukan hal tersebut dan saudara tidak memiliki pembimbing rohani yang lain dan saudara seorang diri di dalam mengikut Tuhan, maka saya memberikan diri saya untuk melayani saudara. Tuhan memberikan saya visi untuk melayani jiwa-jiwa, yaitu saudara dan jiwa-jiwa yang lain, untuk mengalami kehendak Tuhan sepenuhnya secara holistik, tubuh, jiwa, dan roh, dan kemudian mengalami penggenapan janji-janji Tuhan secara seutuhnya. Oleh sebab itu, saudara boleh atau bisa menghubungi saya dengan nomor WA 0813 7124 9595. Sebutkan nama saudara, sebutkan domisili saudara, dan saya akan meresponi saudara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri kepada saya. Saudara sekarang adalah domba yang sudah ditemukan oleh gembala yang agung. Saudara adalah domba di dalam gembalaan gembala yang baik. Dia menyertai saudara, dia akan menuntun saudara, dia akan membawa saudara ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia akan melindungi saudara, dan dia akan memimpin saudara kepada tujuan hidup yang Allah sudah siapkan. Gembala yang agung itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah jaminan kita setelah kita hidup, mati, dan kemudian kita masuk ke dalam kekekalan, kita masuk ke dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti video ini, episode kedua ini dari seri Berharga di dalam Kristus. Di episode yang ketiga, saya akan bicara tentang apa yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengikuti Dia, yang percaya kepadanya. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ke langit.